Apakah Anda menyadari belakangan ini kaki Anda terasa lebih lemah bangun dari kursi menjadi lebih lambat atau jantung berdebar dan kaki gemetar hanya karena menaiki beberapa anak tangga? Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Faktanya pada usia 70 tahun banyak orang secara diam-diam telah kehilangan hingga 40% massa otot. Tanpa menyadarinya ketika otot melemah, segala hal yang biasa dilakukan menjadi sulit, tangga menjadi hambatan. Sebuah kantong belanja terasa lebih berat dan bagi banyak orang kehilangan kekuatan kaki adalah langkah awal menuju kehilangan kemandirian hingga harus dibantu orang lain untuk bangkit, bahkan dirawat di rumah sakit dalam waktu lama karena jatuh, karena lemah, karena tidak mampu pulih kembali. Namun ada satu hal yang jarang diberitahukan kepada Anda. Anda tidak harus menerima hal itu, tidak perlu obat-obatan atau latihan berat di gym. Cukup dengan mengetahui cara mendapatkan nutrisi yang tepat dari makanan sehari-hari, tubuh Anda masih bisa memulihkan kekuatannya bahkan di usia 70 atau 80 tahun. Jadi jika Anda ingin menjaga kaki tetap kuat, hidup sehat dan bebas hingga akhir hayat, silakan tekan tombol like dan subscribe kanal ini. Setiap minggu kami akan membagikan tips sederhana dan praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam hidangan hari ini. Bagian 1, Kokuen. Mesin pembangkit energi otot. Apakah Anda menyadari akhir-akhir ini hanya naik beberapa anak tangga saja sudah membuat Anda terengah-engah, atau setiap kali berdiri dari kursi kaki Anda terasa tidak cukup kuat, harus berpegangan pada sesuatu? Itu bukan sekadar tanda menua tubuh Anda sedang diam-diam kehilangan massa otot. Suatu proses yang disebut sarkopenia dimulai sejak usia 50 dan meningkat pesat setelah 65. Pada usia 70 banyak orang telah kehilangan hingga 40% massa otot mereka tanpa menyadarinya. Yang mengkhawatirkan bukan hanya kaki terasa lelah, tapi kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal kecil secara mandiri. Dari berjalan sore, membawa tas belanja ringan hingga menaiki beberapa anak tangga tanpa bantuan. Dan setiap kali Anda harus berpegangan pada orang lain atau berhenti di tengah jalan untuk mengatur napas, itu adalah tanda Anda sedang kehilangan sebagian dari kemandirian Anda. Ada hal-hal kecil yang sangat berharga, seperti bisa berjalan santai sendiri, menaiki beberapa anak tangga tanpa harus berpegangan pada siapapun. Jika Anda menghargai hal-hal itu, beri video ini tanda suka dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa sama-sama menjaga hal yang tampak biasa, tapi sebenarnya adalah anugerah. Dan kabar baiknya, Anda sepenuhnya bisa memulihkan kekuatan itu dengan memberikan tubuh Anda kembali satu senyawa yang hampir selalu kurang pada orang tua, yaitu koenzim CoQ10 atau CoQ1. Ini adalah pabrik energi di dalam sel otot yang menghasilkan hingga 95% energi untuk Anda berjalan, menaiki tangga, atau sekadar berdiri tegak. Setelah usia 50, kadar CoQ1 dalam tubuh menurun drastis, dan jika Anda mengkonsumsi obat penurun kolesterol, statin, bahkan menguras lebih banyak CoQ1, membuat otot Anda lemah, mudah lelah, dan sulit pulih setelah beraktivitas. Untungnya Anda tidak perlu obat untuk mendapatkan kembali CoQ1. Ikan berlemak, hati hewan, dan biji-bijian utuh mengandung CoQ10. Namun untuk hasil pemulihan otot yang efektif, Anda bisa mengkonsumsi suplemen bentuk ubiquinol sekitar 100 hingga 200 mg per hari. Dikonsumsi pagi hari setelah makan adalah yang terbaik. Menjaga kekuatan kaki berarti menjaga kebebasan, dan jika Anda mulai hari ini, semuanya masih bisa diperbaiki. Bagian 2, vitamin D. Pilar kekuatan dan keseimbangan. Pernahkah Anda merasa kehilangan keseimbangan meskipun sedang berjalan di permukaan datar? Atau saat menuruni anak tangga Anda harus melangkah perlahan, seperti takut tergelincir? Rasanya seperti tubuh tidak mau mengikuti keinginan, langkah terasa tidak mantap. Ini bukan sekadar tanda menua, tapi bisa jadi tanda kekurangan vitamin D. Vitamin D tidak hanya berperan dalam penyerapan kalsium dan menjaga tulang tetap kuat seperti yang banyak orang kira, ia juga mengaktifkan berbagai refleks saraf dan otot dalam tubuh kita. Reseptor vitamin D tersebar di jaringan otot. Ketika kekurangan reseptor ini tidak bekerja optimal, membuat otot lambat merespons, sulit dikendalikan, mudah kehilangan keseimbangan, dan lebih rentan jatuh. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan kadar vitamin D yang stabil mengurangi risiko jatuh hingga 20%, angka yang tampak kecil tapi sangat berarti. Karena satu kali jatuh saja bisa menyebabkan patah tulang, dirawat di rumah sakit, dan kehilangan kebebasan untuk selamanya. Jadi jika Anda ingin menjaga keseimbangan, berjalan dengan percaya diri, dan menghindari jatuh yang tak terduga, pastikan Anda mendapatkan vitamin D dengan benar. Makanan yang kaya vitamin D antara lain salmon, sarden, telur, dan susu yang diperkaya, tapi pada kenyataannya sangat sulit mendapatkan cukup hanya dari makanan, apalagi jika Anda jarang terkena sinar matahari. Solusi mudah adalah mengkonsumsi suplemen vitamin
vitamin D3. Bentuk terbaik dan paling mudah diserap untuk orang tua dosis 1.000 hingga 2.000 unit internasional per hari adalah tingkat yang aman dan efektif. Anda bisa memilih kapsul lunak atau bentuk tetes jika lebih mudah diminum. Dan ingat konsumsi setelah makan yang mengandung lemak agar tubuh menyerapnya dengan optimal. Catatan penting jika Anda tinggal di daerah minim sinar matahari atau sering berada di dalam ruangan, kemungkinan kekurangan vitamin D akan lebih tinggi. Dalam kasus seperti itu sebaiknya lakukan tes darah untuk mengetahui tingkat kekurangan dan menyesuaikan dengan tepat. Namun bahkan jika otot Anda sudah kuat, jika sarafnya lemah, maka refleks tetap lambat dan langkah kaki tetap sulit dikendalikan. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya, bagian 3 vitamin B12. Jalur transmisi saraf untuk setiap langkah. Ada banyak orang tua yang setiap hari diam-diam menahan rasa kesemutan di kaki tangan gemetar saat memegang gelas atau langkah yang tak lagi mantap. Tapi mereka tidak mengeluh, tidak ingin merepotkan anak kuku. Mereka menahan karena mengira itu bagian wajar dari usia lanjut, tapi kenyataannya adalah Anda tidak perlu menahannya sendirian dan Anda juga tidak harus menerima rasa sakit itu sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Di sini kita saling berbagi bersama-sama memulihkan. Jika Anda mengalami hal serupa, silakan tinggalkan komentar atau berlangganan kanal ini agar kita selalu bersama dalam perjalanan menjaga kesehatan. Dan salah satu penyebab utama tangan gemetar kaki lemah langkah tidak stabil adalah kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 tidak hanya menjaga Anda tetap sehat, tapi juga berfungsi sebagai kabel yang mengirimkan sinyal dari otak ke setiap kelompok otot. Ketika kekurangan B12, otak memberi perintah, tapi otot tidak merespons, sinyalnya terputus, membuat Anda lambat bereaksi, berjalan tidak stabil, mudah tersandung, kadang tangan gemetar atau merasa seperti kehilangan arah. Makanan yang kaya B12 meliputi daging merah, ikan, telur, dan susu, namun sering bertambahnya usia kemampuan menyerap B12 dari makanan menurun drastis. Terutama jika Anda mengkonsumsi obat diabetes atau obat lambung seperti omeprazole yang mengganggu penyerapan vitamin ini secara signifikan. Itulah sebabnya banyak orang perlu mengkonsumsi suplemen B12 dalam bentuk tablet hisap di bawah lidah atau semprotan, karena langsung masuk ke aliran darah tanpa harus melewati sistem pencernaan. Dosis umumnya adalah 500 hingga 1.000 mikrogram per hari dan bisa disesuaikan tergantung kondisi masing-masing. Satu hal penting lagi, kekurangan B12 tidak langsung menunjukkan gejala yang jelas. Ini terjadi secara perlahan selama bertahun-tahun sampai suatu hari Anda sadar tangan Anda gemetar dan kaki Anda tak lagi sekuat dulu. Kadang masalahnya bukan di otot, tapi di saraf, dan agar tubuh dapat bergerak dengan harmonis keduanya harus sehat. Jadi jangan biarkan gangguan transmisi memperlambat Anda. Di bagian berikutnya kita akan memulihkan jaringan-jaringan penghubung penting lainnya dengan satu vitamin yang selama ini orang kira hanya berguna untuk flu. Bagian 4 vitamin C melindungi jaringan otot dari kerusakan. Pernahkah Anda merasa nyeri tajam saat melangkah dengan posisi yang salah, atau hanya benturan kecil saja bisa membuat otot pegal selama berhari-hari? Atau ketika membawa barang tangan Anda gemetar karena otot tidak lagi bisa menahan sekuat dulu? Jika hal-hal itu terjadi, bukan hanya otot Anda yang lemah, tapi jaringan ikat di sekitar otot Anda juga sedang menurun, dan inilah saatnya vitamin C berperan. Banyak orang mengira vitamin C hanya untuk mencegah flu, namun sedikit yang tahu bahwa vitamin ini juga merupakan bahan penting dalam produksi kolagen, semacam lem biologis yang menyatukan otot, tendon, ligamen, dan tulang secara kuat. Saat Anda kekurangan vitamin C, kolagen menurun, membuat jaringan lunak di sekitar otot menjadi longgar, mudah cedera, otot sulit pulih dan terasa semakin lemah. Tak hanya itu, vitamin C juga merupakan antioksidan yang sangat kuat. Saat kita bergerak, radikal bebas yang dihasilkan dalam otot dapat merusak sel jika tidak segera dinetralkan. Pada orang tua, kerusakan yang menumpuk ini mempercepat degenerasi otot, menyebabkan kelelahan berkepanjangan dan menghambat pemulihan setelah setiap aktivitas. Vitamin C juga terlibat langsung dalam produksi karnitin, molekul penting yang membantu mengubah lemak menjadi energi yang bisa digunakan oleh otot. Jadi jika Anda mudah lelah atau merasa letih berkepanjangan setelah berjalan atau melakukan pekerjaan ringan, bisa jadi Anda kekurangan vitamin C. Sumber alami vitamin C terdapat pada buah jeruk, stroberi, paprika, brokoli, tomat. Tapi karena tubuh kita tidak bisa menyimpan vitamin C,
Anda harus mengkonsumsinya setiap hari. Dosis yang disarankan untuk orang lanjut usia adalah 200 hingga 400 mg per hari, bisa dibagi menjadi 2 kali pagi dan sore. Tips kecil jika menggunakan suplemen, pilih yang mengandung flavonoid atau bentuk liposomal untuk meningkatkan penyerapan. Karena itulah cara vitamin C benar-benar bekerja maksimal di jaringan otot kita. Baru saja memulihkan struktur yang menjaga tubuh tetap kokoh tapi kuat saja belum cukup. Untuk mempertahankan kekuatan otot secara berkelanjutan, Anda juga perlu mengatasi penyebab kaku otot, kram dan kehilangan kendali otot. Dan itulah peran magnesium yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Bagian 5, magnesium menyeimbangkan kontraksi, mencegah kram. Pernahkah Anda mengalami kram di malam hari yang membuat Anda terbangun sambil memegangi kaki, atau saat bangun pagi betis terasa terikat kaku tidak bisa diluruskan? Ini bukan hal sepele. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal. Karena kekurangan magnesium, magnesium adalah salah satu mineral terpenting untuk menjaga fungsi tubuh yang seimbang. Ia bertanggung jawab untuk membuat otot rileks setelah berkontraksi. Tanpa cukup magnesium, otot berkontraksi tapi tidak mau lepas. Akibatnya kram, kejang, nyeri yang terus-menerus sepanjang hari bahkan mengganggu tidur Anda. Tak hanya itu, magnesium juga terlibat dalam proses produksi energi sel, khususnya ATP, bahan bakar utama yang membuat otot bekerja sepanjang hari. Saat kekurangan magnesium, tubuh akan terasa lelah terus-menerus, mudah kehabisan tenaga, terutama saat berdiri lama atau melakukan gerakan berulang. Peran lain yang jarang disadari, magnesium mengatur sintesis protein dalam otot. Tanpa magnesium, meskipun Anda makan cukup protein, otot tetap sulit menyerap dan pulih. Kekurangan magnesium dalam jangka panjang bisa menyebabkan hilangnya massa otot tanpa disadari, dan tentu saja kekuatan kaki pun akan semakin menurun. Sumber magnesium alami ada pada sayuran berdaun hijau seperti bayam, kacang, dan biji-bijian utuh, kacang polong dan makanan laut. Namun lebih dari 60% orang lanjut usia tidak mengkonsumsi cukup magnesium setiap hari. Sebagian karena pola makan, sebagian lagi karena penyerapan yang menurun seiring usia. Selain itu, beberapa obat umum seperti diuretik, antasida, atau antibiotik bisa menyebabkan hilangnya magnesium, sehingga kekurangannya makin sering terjadi tanpa disadari. Solusi sederhana adalah mengkonsumsi suplemen magnesium sebanyak 320 hingga 420 mg per hari. Utamakan bentuk magnesium glisinat karena lebih mudah diserap dan tidak menyebabkan gangguan pencernaan seperti bentuk murah seperti magnesium oksida. Jangan biarkan 1 gram kecil mengganggu tidur Anda atau menyebabkan Anda jatuh karena kehilangan kendali saat otot bisa berkontraksi dan rileks dengan baik. Setiap langkah terasa lebih ringan dan mantap, tapi kalau Anda pikir cukup dengan merilekskan otot saja sudah cukup, tunggu dulu, karena ada satu senyawa yang bisa membangun kembali massa otot yang sudah hilang. Sesuatu yang selama ini Anda kira hanya dibutuhkan oleh orang yang rajin ke gym. Bagian 6, kreatin membangun kembali otot dan memulihkan kekuatan. Pernahkah Anda merasa harus menggerakkan seluruh tenaga hanya untuk bangun dari kursi, kedua tangan bertumpu di lutut, badan condong ke depan baru bisa mendorong tubuh berdiri? Seolah itu adalah tantangan. Semakin tua, gerakan sederhana seperti itu semakin menguras tenaga dan kadang Anda butuh bantuan orang lain. Alasannya mungkin karena tubuh Anda kekurangan kreatin, senyawa kecil tapi sangat penting dalam menghasilkan energi cepat bagi otot. Kreatin bekerja seperti bensin cadangan dalam otot, membantu tubuh bergerak dengan cepat dalam gerakan pendek, namun memerlukan kekuatan besar seperti bangun dari kursi, naik tangga, atau menjaga keseimbangan saat tersandung. Saat kekurangan otot, Anda lambat merespons, tidak cukup kuat untuk mendorong tubuh, membuat setiap gerakan terasa seperti perjuangan berat. Tubuh memang bisa memproduksi sedikit kreatin dan Anda juga bisa mendapatkannya dari makanan seperti daging merah, ikan. Namun untuk hasil pemulihan otot yang efektif, terutama pada orang tua, Anda perlu tambahan dari luar. Dosis ideal adalah 3 hingga 5 gram per hari, diminum di pagi hari atau setelah makan. Yang istimewa dari kreatin adalah ia tidak hanya menjaga massa otot, tapi juga membantu membangun kembali otot yang telah hilang. Kreatin mengaktifkan sel satelit, arsitek pembangun otot, yang membantu Anda mendapatkan kembali massa otot yang perlahan hilang karena usia. Namun ada catatan kecil, kreatin dapat menyebabkan sedikit retensi air dalam otot, jadi pastikan Anda cukup minum air setiap hari agar tubuh bisa menyesuaikan dengan baik. Lalu hasilnya, bayangkan suatu pagi, orang tua di rumah Anda, mungkin Anda sendiri,
Berdiri dari kursi dengan ringan tanpa perlu bertumpu tersenyum tenang saat menyadari bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang dulu terasa sederhana. Cahaya matahari pagi masuk lewat jendela menyinari wajah yang dipenuhi rasa percaya diri. Sebuah langkah kecil tapi benar-benar sebuah kemajuan. Anggaplah tubuh Anda seperti mobil. Jika Anda mengisinya dengan bahan bakar yang tepat, ia akan berjalan jauh dan tahan lama. Dan kreatin adalah bahan bakar berharga. Itu bagi kekuatan kaki dan kemandirian kaki yang kuat adalah fondasi dari kemandirian. Selama Anda masih bisa melangkah sendiri, Anda masih bebas, bukan hanya untuk belanja, jalan-jalan atau naik tangga, tapi untuk menjalani hidup sesuai ritme Anda sendiri tanpa bergantung, tanpa menunggu seseorang menopang Anda, tanpa harus berkata saya sudah tidak sanggup lagi. Anda tidak lemah. Anda hanya perlu memulai dengan cara yang tepat. Mulai hari ini dari nutrisi kecil tapi penting, dari perubahan ringan dalam pola makan harian, dan dari pemahaman yang jelas akan apa yang tubuh Anda butuhkan. Jangan biarkan satu hari pun berlalu dalam diam. Anda benar-benar bisa mengambil peran aktif untuk memulihkan kekuatan kaki, melindungi otot, menjaga kemampuan berjalan, dan menikmati setiap momen berharga. Seperti berdiri tanpa harus bertumpu atau melangkah sendiri ke halaman. Menyambut cahaya pagi, kaki yang kuat adalah fondasi dari kemandirian. Selama Anda masih bisa melangkah dengan mandiri, Anda masih bebas, bukan hanya untuk pergi ke pasar, berjalan-jalan atau menaiki tangga, tapi untuk menjalani hidup sesuai irama Anda sendiri, tanpa bergantung, tanpa menunggu seseorang membantu Anda bangkit, tanpa harus berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Anda tidak lemah, Anda hanya perlu memulai dengan cara yang tepat. Mulai hari ini. Dari nutrisi kecil namun penting, dari perubahan ringan dalam makanan sehari-hari, dan dari pemahaman akan apa yang sedang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Jangan biarkan satu hari pun lagi berlalu dalam diam. Anda sepenuhnya bisa memulihkan kembali kekuatan kaki, melindungi otot, menjaga kemampuan berjalan, dan menikmati setiap momen berharga. Seperti berdiri tanpa bertumpu, seperti melangkah sendiri ke halaman menyambut sinar matahari pagi. Jika Anda berusia 60, 70 atau lebih, itu tidak penting. Yang penting adalah dari mana Anda mulai dan bahwa Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. Silakan tulis di komentar usia Anda dan kondisi kaki Anda saat ini, agar saya bisa membuat video yang sesuai dengan usia dan kebutuhan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tuliskan angka 1 dan bagikan kepada keluarga atau teman, orang-orang yang juga pantas mendapatkan hidup yang sehat, mandiri, dan tanpa batas. Semoga Anda sehat, melangkah dengan mantap, dan menjalani hidup yang Anda kuasai di setiap langkahnya.